Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amrizal Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi ahli K3 umum sesuai dengan skema BNSP. Uji kompetensi adalah proses penilaian baik secara teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan. Karena uji kompetensi ini merupakan penilaian, pastinya di dalam uji kompetensi ini ada yang namanya sebuah tolak ukur. Apakah seseorang tersebut bisa dikatakan kompeten atau belum kompeten. Itu dapat kita sebut dengan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama standar internasional, yang kedua ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, yang ketiga ada standar khusus. Untuk SKKNI itu telah diatur dalam keputusan Kemenaker. Pelaksana dari uji kompetensi yang pertama BNSP, yang kedua LSP, yang ketiga asesor kompetensi, yang keempat asesor lisensi. BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 dan Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja. Lembaga sertifikasi profesi yaitu lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi profesi yang telah diakreditasi oleh BNSP dan mendapatkan lisensi. LSP ini berfungsi sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Asesor kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi metodologi uji kompetensi serta memiliki kompetensi teknis atau kompeten di bidangnya. Asesor lisensi adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi lembaga sertifikasi profesi. Mengapa dilakukan uji kompetensi? Uji kompetensi ini bertujuan untuk menentukan apakah seseorang telah dinyatakan atau belum dinyatakan kompeten pada kualifikasi pekerjaan tersebut. Tempat uji kompetensi TUK adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji yang dilaksanakan. TUK ini biasanya berupa lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan. Bisa juga tempat kerja yang telah diverifikasi oleh LSP. Uji kompetensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pelaksana. Uji kompetensi ini dilakukan dengan beberapa tahap prosedur. Yang pertama yaitu informasi dan pertimbangan mengikuti uji kompetensi. Pada langkah ini, peserta mendapatkan informasi mengenai sertifikasi atau uji kompetensi baik secara tertulis melalui brosur ataupun pamflet. Yang kedua, melalui penjelasan secara langsung. Prosedur yang kedua yaitu melalui permohonan. Pada langkah ini, calon peserta mengajukan permohonan untuk mengikuti sertifikasi dengan mengisi formulir pendaftaran. Yang ketiga, pengajuan aplikasi. Proses uji kompetensi ini dimulai dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Peserta diminta untuk secara sistematis menuliskan seluruh data pembelajaran serta pengalaman kerja yang dimilikinya. Yang keempat yaitu pemeriksaan kelengkapan. Verifikasi kelengkapan sebagai proses pemeriksaan kelengkapan peserta atau pra penilaian difokuskan kepada kesesuaian dan kecukupan antara bukti-bukti atau data hasil pembelajaran. 5. Uji kompetensi. Langkah ini menggambarkan proses yang diperlukan untuk menilai peserta yang direkomendasikan apakah peserta ini sudah kompeten atau belum. Yang keenam yaitu rekomendasi. Di sini peserta
diberi dua alternatif keputusan penilaian, antara diberikan pengakuan bahwa peserta ini telah kompeten atau belum kompeten, dan hal ini merupakan nilai atau keputusan akhir dari sebuah uji kompetensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.